Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 240405501026 dari kelas PKH 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi, kebijakan internasional, kebijakan nasional, indeks for inclusion, ragam disabilitas, serta bentuk penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama itu pengertian pendidikan inklusi, di mana saya di sini ada beberapa pengertian pendidikan inklusi. Di antaranya itu dari pengertian dari UNESCO, di mana pendidikan inklusi menurut UNESCO itu sebuah proses untuk mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Definisi ini menyoroti bahwa inklusi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan perubahan dan modifikasi sistematis pada konten, pendekatan, struktur, dan strategi pendidikan untuk memastikan semua anak dapat terlibat secara penuh. Selanjutnya, menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Selanjutnya, tentang kebijakan internasional, di mana di sini saya mengambil dua kebijakan internasional, yaitu dari Deklarasi Salamanca dan Konvensi Hak-Hak Disabilitas, di mana yang pertama itu Deklarasi Salamanca merupakan hasil dari Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus yang diselenggarakan oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994. Deklarasi ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendekatan paling efektif untuk mencapai pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dipandang sebagai cara untuk mempromosikan kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Salah satu poin utama dari Deklarasi Salamanca itu yaitu bahwa sekolah umum harus menerima semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau lainnya. Sekolah diharapkan mampu menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Dengan kata lain, bahwa pendidikan inklusi bukan hanya tentang anak berkebutuhan khusus, tetapi tentang menciptakan sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap keragaman. Selanjutnya, tentang kebijakan internasional dari Konvensi Hak-Hak Disabilitas, di mana pasal 24 dari Konvensi Hak-Hak Disabilitas pada tahun 2006, yaitu pasal 24 dari konvensi ini secara khusus menegaskan hak atas pendidikan inklusif. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesetaraan kesempatan, terus menyediakan pendidikan inklusif di semua jenjang dan lingkungan belajar. Selanjutnya, melatih tenaga pendidik agar mampu mendukung pembelajaran yang inklusif dan menyesuaikan kurikulum, metode, dan fasilitas agar dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Selanjutnya, tentang kebijakan nasional, di mana di sini saya juga mengambil dua lagi tentang kebijakan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, di mana untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 menyatakan bahwa
warga negara yang memiliki kekhususan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus atau layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Baik, selanjutnya tentang Index for Inclusion, di mana Index for Inclusion adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Tony Booth dan Mel Enskow pada tahun 2002 untuk membantu sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Kerangka ini tidak hanya berfokus pada siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga pada bagaimana sekolah dapat merespon keragaman semua peserta didik secara adil dan setara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi eksklusi dalam proses pendidikan. Nah, kerangka ini terdiri dari 3 utama, yaitu budaya, kebijakan, dan praktik, di mana dimensi budaya menekankan pentingnya membangun nilai-nilai inklusif dalam komunitas sekolah. Ini mencakup sikap saling menghargai, penerimaan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Sekolah yang memiliki budaya inklusif akan menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi semua siswa. Selanjutnya, dari dimensi kebijakan, mencakup aturan dan pedoman formal yang mendukung inklusi. Kebijakan yang baik menjamin bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tanpa diskriminasi. Ini termasuk kebijakan penerimaan siswa, alokasi sumber daya, pelatihan guru, dan dukungan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Kebijakan inklusif menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil. Yang terakhir itu dimensi praktik, yang dimana penerapan nyata dari budaya dan kebijakan inklusif dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Ini mencakup metode pembelajaran yang fleksibel, asesmen yang adil, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Praktik inklusif memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, ragam disabilitas, yang dimana dibagi menjadi 2, yaitu permanen dan temporer. Nah, disabilitas permanen adalah kondisi keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang bersifat menetap dan tidak dapat pulih dengan intervensi atau waktu, yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Sedangkan disabilitas temporer adalah kondisi keterbatasan yang bersifat sementara, biasanya muncul akibat situasi tertentu dan dapat pulih dengan intervensi atau waktu. Selanjutnya tentang bentuk penyelenggaraan pendidikan, yang dimana di sini dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi, segregasi, dan inklusi. Nah, yang pertama yaitu integrasi. Pendidikan integrasi memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler, namun dengan syarat tertentu seperti kemampuan beradaptasi atau tingkat kemandirian yang cukup. Terus pendidikan segregasi, di mana bentuk penyelenggaraan anak berkebutuhan segregasi adalah bentuk penyelenggaraan di mana anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah khusus terpisah dari anak-anak reguler. Selanjutnya pendidikan inklusi, yaitu pendekatan di mana semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, atau emosional belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai.